Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah Newspoint Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita UB perkuat karakter mahasiswa dengan nilai luhur bangsa. Beragam nilai luhur budaya bangsa yang sudah mengakar dan terbukti akan dikuatkan kembali menjadi karakter bagi mahasiswa Universitas Brawijaya. Wakil Rektor UB Bidang Kerjasama Andi Kurniawan menegaskan bahwa UB memiliki komitmen untuk membentuk karakter mahasiswa berdasar nilai lokal yang ada. Karakter ini akan ditanamkan secara berkelanjutan selama proses pendidikan di kampus. Sebenarnya kalau kita melihat kembali ke akar apa yang dilakukan Brawijaya di pendidikan kan mempunyai dua aspek. Yang pertama adalah aspek pengajaran, di mana ilmu pengetahuan diajarkan, dan yang kedua adalah aspek nilai kehidupan. Nah, nilai kehidupan ini sebenarnya yang membentuk karakter seseorang. Dan karakter seseorang itu tidak boleh kehilangan dua relevansi lokal dan relevansi individu. Oleh karena itu, dengan sebuah keyakinan bahwa peradaban bangsa ini bukan dibentuk dalam waktu yang singkat dan bukan dalam proses yang sederhana, maka apa yang ada sekarang merupakan intisari kemuliaan dari peradaban. Nah, problematikanya adalah intisari kemuliaan peradaban ini kemudian terdistap dari distorsi-distorsi budaya yang banyak datang dari luar negeri sepertinya. Kan ada fenomena yang menarik menurut saya dalam pandangan kami. Bagaimana distorsi budaya ini justru membuat anak-anak bangsa menjadi jauh dari nilai kemuliaan itu. Oleh karena itu, tidak hanya tanggung jawab Universitas Brawijaya, tapi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat bagaimana menjaga nilai kemuliaan ini justru dengan menghidupkannya di karakter anak bangsa. Dan itu adalah salah satu hakikat dari pendidikan yang mau dibangun di Universitas Brawijaya. Diharapkan dengan karakter ini mahasiswa Universitas Brawijaya memiliki nilai sikap dan perilaku yang bersumber dari budaya bangsa yang kuat sehingga tidak tergerus dengan berbagai nilai dari budaya asing yang masuk dengan deras ke Indonesia. Universitas Brawijaya mengundang berbagai tokoh budaya yang ada di Jawa Timur untuk melakukan diskusi terarah dalam menggali kembali berbagai nilai luhur bangsa yang ada di Jawa Timur untuk dikembangkan kembali pada masa modern. Hal tersebut dijelaskan oleh Intan Rahmawati, dosen psikologi FISIP UB yang menjadi panitia kegiatan tersebut. Ini sebenarnya memang untuk menggali nilai sikap dan perilaku apa saja yang dimiliki oleh leluhur-leluhur kita. Karena apa? Karena semakin kesini nilai sikap dan perilaku itu mulai bergeser ya, mulai individual, gotong royong, juga kita punya nilai gotong royong yang banyak sekali sebenarnya masalah di situ ya. Jadi mulai terkikis, padahal situasi Indonesia ini memang dibutuhkan yang namanya kesolidan, begitu. Nah, nilai-nilai luhur yang ada ini sebenarnya itu sudah sejak zaman leluhur-leluhur kita itu, gitu nggih. Terlebih lagi universitas kita namanya Brawijaya, sehingga kita ingin menyelami lebih dalam ada nilai luhur apa yang itu bisa bertahan sampai sekarang, bisa kemudian menjadi obat untuk segala permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Universitas Brawijaya yang mengambil nama besar Raja Brawijaya diharapkan dapat menjadi motor dalam menggali kembali nilai luhur budaya yang sudah ada dan menghidupkan kembali dalam masyarakat agar dapat menjadi pedoman hidup keseharian masyarakat.
Brawijaya Language Center merupakan salah satu badan usaha di bawah Badan Pengelola Usaha UB. Saat ini PLC melayani pelatihan bahasa asing dan tes kualifikasi bahasa asing. Guna mempertajam lini bisnis tersebut, PLC meluncurkan logo baru yang dihadiri oleh pimpinan BPU dan para direktur badan usaha. Direktur BLC Yusri Fajar menjelaskan, logo baru ini merupakan komitmen untuk terus maju dan berkembang. Logo BLC ini merupakan upaya kita untuk melakukan rebranding. Harapannya BLC sebagai unit usaha ke depan ini terus berkembang dan makin bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan belajar kompetensi bahasa mereka, baik itu bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Upaya rebranding ini kami lakukan tentu sebagai upaya juga untuk menjawab tantangan zaman. Karena logo, karena simbol ini menjadi sangat penting, terutama dalam upaya untuk mengenalkan lembaga usaha ini kepada masyarakat. Melalui logo baru ini, PLC UB akan terus bergerak untuk memberikan pelayanan dalam bidang pelatihan bahasa asing kepada mahasiswa dan masyarakat di Malang Raya. Saat ini PLC UB sudah memiliki beberapa layanan pelatihan dengan metode yang bagus dan harga terjangkau. Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia mengadakan seminar nasional dan kongres di Kota Malang. Menurut Ketua PBBMI Kota Malang, Profesor Aulan Niam, pertemuan ini dihadiri oleh para pakar yang kompeten dalam bidang tersebut sebagai ajang untuk memperkuat riset bersama. Jadi PBBMI adalah salah satu wadah perhimpunan para peneliti, para ilmuwan, doktor, guru besar di bidang biokimia dan biologi molekuler. Dengan adanya pertemuan ini tentunya akan meningkatkan silaturahim, kolaborasi riset yang tentunya nanti bisa langsung bermanfaat ke masyarakat. Jadi riset-riset yang tadi disampaikan bisa didiskusikan dan bisa mudah to go to community. Sementara itu, Ketua Umum PBBMI Dr. Rahmawati Ridwan menjelaskan anggota PBBMI terdiri dari berbagai disiplin ilmu, biologi molekuler, dan biokimia. Para anggota tersebut memiliki banyak kompetensi keilmuan dasar yang dapat dikembangkan dalam berbagai bidang. Anggota PBBMI itu adalah terdiri dari berbagai disiplin ilmu, kedokteran, farmasi, kedokteran gigi, ilmu life sciences ya. Jadi tetapi ini adalah suatu ilmu dasar yang bisa mendasari perkembangan ilmu pengetahuan mengenai biokimia dan biologi molekuler selanjutnya. Ketua Umum PBBMI Dr. Rahmawati Ridwan memaparkan bahwa potensi keilmuan biokimia dan biologi molekuler sebagai ilmu dasar dapat terus dikembangkan dalam berbagai bidang dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan keilmuan lainnya. PBBMI sudah mempersiapkan roadmap pengembangan keilmuan ini agar dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Apapun nanti masalah diharapkan bisa dipecahkan ya dengan mengembangkan ilmu-ilmu di bidang masing-masing berdasarkan ilmu-ilmu di life sciences ya, berdasarkan ilmu dasar biokimianya yang telah kita pelajari di masing-masing fakultas ini. Jadi anggota PBBMI itu adalah
fakultas-fakultas yang memakai biokimia sebagai ilmu dasar. Jadi bisa dikembangkan berikutnya, apalagi perkembangan biologi molekuler sekarang kan pesat sekali dengan bioteknologi. Jadi kita mungkin akan mengarah berdasarkan ilmu dasarnya sampai ke arah hulunya nanti seperti yang saudara sudah dengar tadi dari pembicaraan. Jadi akan dikembangkan sampai ke arah terapinya nanti. Salah satu titik pengembangan keilmuan ini adalah dengan menyambungkan berbagai tahapan yang ada dari hulu hingga hilir, sehingga pemanfaatan keilmuan dari pakar PBBMI dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan kemajuan bagi Indonesia. Bahaya delusi inflasi dalam jangka panjang membuat inflasi naik secara perlahan namun pasti. Jika hal ini terjadi dapat mengganggu perekonomian sebuah negara. Untuk itu delusi inflasi tidak dapat dibiarkan. Perlu peran bank sentral untuk terlibat dalam pengendalian delusi inflasi agar tidak menjadi berlarut. Menurut Profesor Setio Triwahyudi, Bank Sentral dapat melakukan peran edukasi kepada masyarakat. Ketika nanti pelaku-pelaku usaha di luar sana itu sudah mulai bangkrut karena tidak bisa bersaing dengan harga yang lebih murah di platform online ini, mengakibatkan masyarakat kita itu terjebak dengan harga yang murah, yang itu bukan sesuatu yang permanen. Dia akan terus merangkak naik pelan-pelan ya, pada saat itu masyarakat sudah tidak merasa lagi bahwa harga itu sebenarnya sudah naik karena kita sudah terbiasa dengan konsumsi. Nah, ini masalahnya. Sehingga kenapa kemudian delusi inflasi ini itu menjadi hal yang harusnya menjadi pencermatan. Di mana sekarang permasalahan yang kemudian perlu diatur. Delusi inflasi ketika ini dibiarkan tadi malah justru akan berdampak kepada inflasi yang justru akan terkerek naik. Sehingga peran bank sentral itu bagaimana supaya masyarakat kita itu memahami mengenai perkembangan harga. Nah, realitanya adalah masyarakat kita dengan berbagai ragam, berbagai background dan sebagainya itu melihat harga ini itu sesuatu yang intinya adalah saya punya duit ya saya langsung belanja. Nah, sehingga mengakibatkan asimetri informasi, distorsi harga itu akan menjadi hal-hal yang terus terjadi berulang-ulang. Sehingga kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil pemerintah secara responsif atau reaktif itu tidak akan efektif menyelesaikan akar masalah sesungguhnya. Peran bank sentral ini penting agar masyarakat dapat mengetahui ritme perubahan harga dalam produk dan jasa yang mereka beli dalam keseharian. Selain itu, budaya konsumtif masyarakat juga harus dapat ditekan agar tingkat inflasi dapat dikendalikan. Beasiswa menjadi salah satu sumber pendanaan kuliah bagi mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini tersedia berbagai informasi beasiswa dari berbagai program dan sumber. Untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, BEM Visip UB menggelar acara Skolaria yang diikuti oleh ratusan mahasiswa. Di sini kami mengadakan acara Skolaria 2023, yang mana acara ini adalah pelaksanaan dari yang sebelumnya berjalan online 3 tahun dan sekarang kita bangkit lagi menjadi offline, dan kita menghadirkan seminar, interaktif talk show, dan juga ada bilik konsultasi dan juga expo beasiswa. Dan untuk latar belakang dari kegiatan ini tentunya kita membuat program kerja secara sustainable yang berkelanjutan dari Kementerian Advokesma yang sudah ada dari tahun 2015 dan kita jalani hingga 2023 ini. Dikarenakan juga oleh demand oleh mahasiswa yang sedang banyak-banyaknya mencari beasiswa, dan juga kita menjaring terkait keresahan mahasiswa yang kesulitan dengan biaya pendidikannya, seperti itu. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari BEM Visip untuk memberikan edukasi dan pembekalan kepada mahasiswa dalam mencari beasiswa bagi pendidikan mereka di dalam dan luar negeri.
primarily the food, and then also the hospitality of Linda and Wawa. Inilah pasangan Linda dan Wawan Tan, diaspora Indonesia, pemilik Chio Sushi, restoran sushi yang sudah selama 15 tahun terakhir menjadi favorit Wayne Yaffe, warga Amerika di Baltimore, Maryland. We found out about Chio Sushi through my brother-in-law 15 years ago, and he specifically told me about the Nate roll. And so I tried the Nate roll 15 years ago, and I've been coming back ever since. And unfortunately, he passed away suddenly a couple of days ago, so we're honoring his life by coming to Chio Sushi tonight. Nate roll, sushi favorit Wayne, diantaranya berisikan daging kepiting dari Indonesia. Tapi sebagai saya owner Indonesian, ya kan saya kan orang Indonesia juga ya, cinta Indonesia. Saya juga sering untuk memperkenalkan ke mereka. Walau mengelola restoran sushi, namun memperkenalkan Indonesia tak pernah dilupakan pasangan yang sudah menjalani bisnis ini selama 23 tahun. Dan Indonesian crab meat. Wah, ini dia. Yeah, we are so proud serving Indonesian crab meat. Mereka memilih restoran sushi karena Wawan punya pengalaman bekerja di restoran Jepang. Dan Linda menyukai sushi yang tidak menimbulkan masalah dengan kesehatan pencernaannya. Nah, dari situ saya kebiasaan, saya sampai jadi tahu kualitas, jadi jenisnya, sampai nasinya, sampai apa gitu. Terus dan kebetulan ketemulah suami saya, dia punya pengalaman yang pernah kerja di Japanese sushi restaurant. Mereka membeli Chio Sushi yang berlokasi di daerah bersejarah Mount Washington dari pemilik sebelumnya, serta mengembangkannya dengan mengutamakan kualitas dan layanan. Setelah kualitas, harus bisa menjaga hubungan baik, how to engage with customer, dengan klien. Nah, kalau kita kan harus tahu ya, jadi kalau klien itu sukanya apa. Jadi kalau mereka datang ke restoran kita, kayak mereka tuh datang ke rumah mereka sendiri. Oh, I feel home. Sehingga tantangan terbesar dalam menjalankan restoran ini adalah mencari karyawan yang tak hanya dapat melakukan pekerjaan dengan baik, tapi juga melayani pelanggan dengan tulus. I can teach them how to do the best for their job, but I cannot teach them how to care to people. Because that's from your heart. My secret is treat them as your family. Dengan kualitas dan layanan prima, pelanggan pun tak pernah mempermasalahkan harga. Seperti dikatakan Joe Seidel yang sudah 20 tahun datang ke Chio Sushi. Consistency, so that if I come, it's always good, fair pricing. Some sushi places are very expensive. Here I find it to be very fair. And just a good size. Not too big, not too small. Selain restoran Chio Sushi, Linda dan Wawan juga punya bisnis memasok sushi ke sekolah-sekolah swasta dan supermarket di Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Aryatna Budianto, Rio Twasikal, Nia Iman Santoso, VOA.